Pernah kepikiran nggak? Kenapa sih musim di berbagai belahan dunia itu bisa beda-beda banget? Nah, hari ini kita bakal bongkar rahasianya bareng-bareng. Yuk, langsung aja kita bahas pertanyaan gampangnya. Di Indonesia, kita kan kenalnya cuma dua musim ya, musim panas sama musim hujan. Tapi kok negara kayak Prancis bisa punya empat? Apa sih yang bikin beda? Kuncinya itu ada di pemahaman kenapa musim di planet kita ini nggak seragam. Yuk kita mulai petualangan kita buat memecahkan misteri global ini. Ternyata jawabannya itu simple banget. Semuanya berpusat pada satu kekuatan raksasa yang ngatur cuaca dan musim kita. Yep, matahari. Matahari inilah biang keladinya. Oke, sekarang coba bayangin deh. Matahari itu kayak seorang seniman yang lagi ngegambar peta iklim di seluruh dunia. Dan ternyata posisi kita di peta itu, itulah yang nentuin segalanya. Nah, kalau ngomongin istilah ilmiahnya, ini namanya klasifikasi iklim matahari. Gampangnya gini, ini adalah cara kita ngebagi dunia jadi beberapa zona, cuma berdasarkan satu hal, seberapa banyak sinar matahari yang diterima. Sinar matahari itu kan energi ya, dan energi itulah yang jadi mesin penggerak cuaca. Ini dia nih poin utamanya. Biar nggak pusing sama istilah-istilah tadi, ingat satu kata aja, garis lintang. Seberapa jauh posisi kamu dari garis khatulistiwa, itulah yang jadi penentunya. Titik. Nah, berdasarkan garis lintang tadi, dunia kita ini kebagi jadi 4 zona iklim utama. Ada tropis, subtropis, sedang, dan dingin atau kutub. Yuk kita jalan-jalan ke masing-masing zona ini. Perjalanan kita mulai dari tengah-tengahnya bumi nih, di sekitar khatulistiwa. Disinilah letak zona tropis dan subtropis. Oke, lihat perbandingan ini deh. Zona tropis, ini rumah kita, Indonesia. Posisinya pas di 23,5 derajat lintang utara sampai selatan. Matahari nyorot terus sepanjang tahun. Hasilnya yaitu suhu tinggi, curah hujan tinggi, dan cuma ada 2 musim, hujan dan kemarau. Sekarang kita geser dikit ke sebelahnya, zona subtropis, dari 23,5 sampai 40 derajat. Contohnya Mesir, Turki. Di sini udaranya lebih kering, tekanannya tinggi. Nah, disinilah 4 musim itu mulai kelihatan, walaupun perubahannya masih halus. Ini kayak zona perantara gitu deh. Oke, kita lanjut lagi perjalanannya ya. Sekarang kita tinggalin area yang hangat-hangat. Kita makin jauh dari khatulistiwa, menuju zona sedang dan zona dingin. Nah, di sini nih perbedaannya mulai drastis banget. Di zona sedang, kayak di Perancis atau Inggris gitu, kita nemuin paket lengkap 4 musim yang sering kita lihat di film-film. Musim semi yang cantik, panas, gugur, dan dingin. Tapi begitu masuk zona dingin, wah, ceritanya beda total. Ini dunia yang ekstrim, yang rajanya cuma 1 musim. Musim dingin yang panjang dan menusuk. Kita bedah lebih dalam ya. Zona sedang itu bisa dibilang arena pertarungan iklim. Disinilah udara panas dari khatulistiwa ketemu sama udara dingin dari kutub. Makanya cuacanya gonta-ganti terus, tanamannya juga macam-macam. Beda jauh sama zona dingin yang letaknya di kutub. Saking ekstrimnya, yang bisa tumbuh di sana cuma tanaman super tangguh kayak lumut sama semak-semak kecil. Dan ngomongin zona dingin, kita ngomongin sesuatu yang benar-benar di luar bayangan kita. Coba deh, bayangin ini. Angka ini, 24. Betul, 24 jam, siang terus. Selama puncak musim panas di kutub, mataharinya itu nggak tenggelam sama sekali. Ini yang namanya fenomena midnight sun atau matahari tengah malam. Gila kan? Ini bukti paling nyata betapa sudut datangnya sinar matahari itu ngaruh banget ke suatu wilayah. Oke, kita udah keliling dunia secara virtual nih. Sekarang, waktunya kita balik lagi ke pertanyaan paling awal. Yuk, kita satuin semua potongan puzzle-nya. Jadi, kenapa Indonesia cuma punya 2 musim? Jawabannya ada di sini. 1, lokasi kita pas banget di khatulistiwa. 2, artinya kita ada di pusatnya zona tropis. 3, kita disiram sinar matahari yang intens dan hampir tegak lurus sepanjang tahun. Dan terakhir, hasilnya yaitu tadi, cuaca jadi stabil dan cuma menghasilkan 2 musim aja, hujan dan kemarau. Simpel kan ternyata? Kutipan ini benar-benar merangkum semua pembahasan kita. Intinya, iklim dan musim di tempat tinggal kita itu ditentukan oleh satu hal, garis lintang. Karena garis lintang itulah yang ngatur seberapa banyak jatah energi matahari yang kita dapat. Kita udah lihat ya, gimana lokasi geografis secara alami nentuin iklim dengan begitu rapinya. Nah, ini jadi bahan renungan buat kita semua. Kalau sistem alam aja udah teratur begini, apa jadinya ya kalau kita, manusia, mulai ikut campur dan mengubah iklim itu sendiri? Coba dipikirin. Terima kasih sudah menyimak.